Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait apa saja yang kita minta kepadanya. Kemudian kami sebagai khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu dalam kitabnya Khudh Aqidataka. Beliau mengatakan bahwasanya allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam an narudda kaida syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita semua bagaimana cara kita untuk bisa menolak tipu daya syaitan. Yang mana kita tahu bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihissalam pernah digoda oleh iblis sehingga turun ke muka bumi, dan kita tahu dalam hadis-hadisnya Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi di hari Jumat, wa qubidha, dan beliau diwafatkan juga di hari Jumat, wa yaumun tiba alaih, dan beliau juga diterima taubatnya di hari Jumat, sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain, yang mana kita tahu bahwasanya syaitan yang merupakan atau syaitan dari bangsa jin, mereka merupakan musuh manusia yang senantiasa menggoda Bani Adam. Meskipun kita juga tahu bahwasanya di kalangan manusia juga ada syaitan-syaitan yang senantiasa menyesatkan manusia, yang senantiasa mengganggu manusia, yang senantiasa mengajak keburukan-keburukan. Dan bagaimana cara kita untuk menolak gangguan-gangguan syaitan dari kalangan jin? Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Jamil Zainu, yaitu dengan mengucapkan di antara zikirnya adalah amantu billahi wa rasulihi Allahu ahad
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu thummal yatfal an yasari. Setelah itu dia meludah ke samping kiri sebanyak 3 kali. Lalu wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thummal yantahi. Setelah itu dia berhenti, ya, dan berharap kepada Allah ketika ada gangguan syaitan, ya, dia berharap Allah melindungi dia dan Allah menolongnya sehingga dia tidak diganggu oleh syaitan lagi. Fa inna dzalika yudhibu anhu, bahwasanya amalan seperti itu diantaranya adalah bisa mengusir gangguan-gangguan syaitan. Ini tentunya untuk orang yang merasakan was-was atau bisikan-bisikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian secara umum disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim." Yang artinya, apabila syaitan membuat gangguan kepada Anda, kepada kalian dengan suatu gangguan, fasta'idz billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita menghindari gangguan syaitan, godaan syaitan, yaitu dengan beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berta'awudz. Dan di dalam praktek-prakteknya Nabi SAW banyak mengajarkan tata cara ta'awudz atau berlindung dari syaitan. Seperti seseorang ketika masuk ke dalam WC, maka yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, yaitu dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu pula ketika di waktu sore atau ketika kita singgah di tempat yang baru atau singgah di tempat orang lain, lalu kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sebagaimana di dalam hadis Nabi juga. Begitu pula ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka sebelum membaca Al-Qur'an kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan ar-rajim, ya, dari godaan syaitan yang dirajam. Kemudian ketika kita hendak sholat, misalkan setelah kita takbir lalu kita mengucapkan doa iftitah, lalu Nabi SAW mengajarkan pada kita yaitu ta'awudz sebelum membaca bismillah dan sebelum membaca surah Fatihah. Ini sebagaimana dalam kitab sifat salat Nabi, yaitu kita mengucapkan a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin setiap kali sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, yang berdasarkan dari hadis Nabi SAW dan diamalkan sejak Nabi masih hidup hingga sekarang ini. Kemudian
Selain itu juga kita tahu wa qad arafna minas sunnah, kita tahu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabba syaitan, anna la'na syaitan la yajuz. Kita tahu di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diharamkan mencela syaitan. Ya, jadi kalau marah jangan sebut nama syaitan, jangan menyebut nama iblis, atau jangan menyebut ta'isa syaitan, celaka syaitan, itu dilarang. Selain itu ucapan yang buruk satu sisi juga membuat syaitan bangga, dan ini berdosa. Dan Nabi SAW beliau menyebutkan di dalam hadisnya, la tasubbu syaitan, janganlah engkau mencela syaitan, ya, termasuk melaknat syaitan. Wa ta'awwadzu billahi min syarrih, dan hendaklah kalian berta'awud, hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukannya. Hadis sahih riwayat Imam dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim terkait dengan tata cara kita mencela syaitan dengan melaknat syaitan, yaitu dahuluilah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau dia sekaligus mencela syaitan, maka ini berdosa karena meninggalkan ta'awudz kepada Allah, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ketika mencela syaitan atau melaknat syaitan, beliau mendahului zikir kepada Allah, yaitu ketika beliau sholat dan ternyata beliau diganggu oleh syaitan, oleh jin ifrit. Ini ketika sholat beliau diganggu, lalu beliau mengucapkan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari gangguan anda wahai syaitan. Kemudian Nabi mengucapkan al'anuka bila'natillahi tammah, aku melaknat engkau wahai syaitan, yaitu dengan laknat Allah yang sempurna. Dan beliau mengucapkan al-anuka bila'natillah itu sebanyak 3 kali. Dari keterangan ini menunjukkan bahwasanya ucapan melaknat syaitan atau mencela syaitan itu adalah ucapan yang kotor atau ucapan yang buruk, karena dia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika seorang marah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang itu diajarkan oleh Nabi SAW, dan syaitan pun tidak menguasai orang tersebut. Sebagaimana dahulu ini dalam hadis Sahih Bukhari, ada 2 laki-laki yang dia itu bertengkar, hampir berkelahi gara-gara saling mencela, sampai-sampai salah satunya sudah memerah wajahnya, sudah naik pitam. Lalu Nabi mengatakan, inni la'alam kalimatan qalaha dzaba anhu ma yajid, sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimat yang ketika kalimat ini diucapkan maka akan hilang kemarahan seseorang. Apa itu? Yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ketika marah. Ini menunjukkan bahwasanya kita dahulukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meninggalkannya. Sehingga ketika kita tahu mungkin dahulu kita seorang yang sudah biasa mencela syaitan, memaki syaitan, bahkan ketika marah, maka saat ini ketika tahu larangan tersebut, maka hendaknya ditinggalkan. Karena ini bukan ucapan zikir, tapi malah justru ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan musuh manusia, kenapa dicela, kenapa disebut-sebut, dan meninggalkan zikir yang paling utama. Kemudian Nabi SAW ini bisa kita lihat contohnya ketika beliau melihat ada sahabat yang diganggu oleh syaitan. Lalu ini sahabat tersebut namanya Utsman bin Abil As. Dalam riwayat Imam At-Tabrani,
Lalu Nabi SAW mengatakan, ya syaitan, ukhruj min sadri Uthman. Wahai syaitan, keluarlah dari dada Utsman ibnu Abil As. Beliau tidak mencela syaitan. Beliau hanya mengatakan, wahai syaitan, keluar ya dari dada Utsman. Karena bukan tempatnya syaitan menetap di dalam dada-dada manusia ya, yang dia menguasai manusia, apalagi membuat manusia sampai kesurupan ya, sehingga Nabi pun memerintahkan syaitan untuk keluar. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga hanya mengucapkan, ukhruj ya aduwallah ana Rasulullah. Artinya adalah keluar wahai musuh Allah. Musuh Allah di sini adalah syaitan. Ya, keluar wahai musuh Allah, saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mencelanya. Padahal itu syaitan mengganggu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kenapa kita dilarang mencela? Di antaranya adalah li'annahu yafrah wa yata'azam nafsah. Karena itu bisa membuat syaitan bangga dan benci. Allah benci. Ya, Allah benci ucapan tersebut karena bukan ucapan zikir. Berarti kalau Allah membenci, maka syaitan yang menjadi musuh Allah, menjadi musuh manusia, dia yang akan bangga kepada manusia. Disinilah Allah melarang. Ya, itu termasuk hikmahnya atau faedahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kemudian kita bisa melihat praktek ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu mencela syaitan. Ketika beliau jatuh tergelincir dari kendaraannya. Orang ketika jatuh, kalau dia nggak biasa zikir, ucapan yang keluar adalah ucapan buruk, ucapan kemarahan, bahkan ucapan mencela syaitan. Nah, ini ada sahabat Nabi yang ditegur oleh Rasulullah SAW karena beliau belum mengetahui tentang larangan tersebut. Maka disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis Nabi SAW, an rajulin ridfin nabi annahu kana ala himar fa'athara. Ada seorang sahabat yang dia berboncengan dengan Rasulullah SAW di atas kendaraan. Ada yang menyebutkan dalam hadis itu keledai, ada yang menyebutkan onta. Intinya di atas kendaraan. Kemudian fa'athara, tiba-tiba kendaraan yang berjalan cepat langsung tergelincir dan jatuh. Ya, sehingga yang menumpangi kendaraan tersebut ikut jatuh. Lalu orang yang di belakang Nabi SAW yang membonceng, alladzi khalfahu ta'isa syaitan. Lalu dia mengucapkan celaka syaitan. Ya, ini termasuk ucapan yang buruk. Ya, celaka syaitan. Lalu Nabi SAW mendengar ucapan itu. Dan Nabi mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Meskipun jatuh, mungkin sampai berdarah-darah, ya, jangan mengucapkan ucapan yang tidak baik, ya, yaitu ucapan ta'isa syaitan, celaka syaitan. Kenapa? Karena di situ kata Nabi SAW, fa innahu ya'dhumu hatta yasiru mithlal bait. Karena ketika seseorang tergelincir jatuh, lalu dia mengucapkan ta'isa syaitan, celaka syaitan, atau misalkan terlanat syaitan, atau apa saja ucapan kaitannya celaan pada syaitan, fa innahu ya'dhumu hatta yasiru mithlal bait. Maka syaitan tersebut akan membesar fisiknya. Ya, ini kita yakini kebenarannya meskipun kita tidak bisa melihat,
tapi Nabi mengabarkan setan akan membesar fisiknya hatta yakun mithlal bait, sampai dia membesar sebesar rumah. Kita tahu rumah besarnya seperti apa yang bisa dihuni oleh keluarga, ya. Dia akan besar seperti rumah. Lalu setan pun berkata dengan bangganya, dia mengatakan biquwati wa izzati, dengan kekuatanku, dengan izzahku, dengan keperkasaanku, soroktu, aku akan mengalahkannya nanti. Lalu Nabi SAW memberikan solusi, jangan mengucapkan seperti itu, dan itu membuat bangga syaitan dan membuat sombong syaitan. Maka mencela syaitan itu malah bikin syaitan bangga dan sombong. Lalu Nabi mengatakan walakin kul bismillah, akan tapi ucapkanlah bismillah, ya, bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini ketika jatuh, ya. Fa innahu yasiru mithlad dubab, karena dengan ucapan bismillah, dan kita tahu ucapan bismillah itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun akan mengecil dan terus mengecil sampai sekecil lalat. Sehingga kalau sudah mengecil, dia tidak bisa mengalahkan manusia, ya, dalam menggoda atau mengganggu. Kemudian ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Sehingga faedah di dalam hadis tersebut al-hathu ala dzikrillah wal isti'anati bihi. Dari hadis di atas, yaitu tentang motivasi kita agar senantiasa berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut-nyebut musuh Allah. Karena berzikir pada Allah bernilai pahala dan Allah mencintainya, ya, dengan ta'awud atau dengan baca bismillah, ya, dan zikir-zikir yang lain. Kemudian yang kedua, annan naf'a wa dharra biyadillah, sesungguhnya manfaat dan madarat itu semuanya di tangan Allah. Wa anna syaitana at'af min ayyadurra ahada, sesungguhnya syaitan itu lebih lemah membuat bahaya kepada siapapun kalau manusianya senantiasa berzikir kepada Allah tentunya. Wa anna kaida syaitan li auliya'ir rahman dhaif, bahkan sesungguhnya tipu daya syaitan kepada wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu tipu daya syaitan sangatlah lemah. Kemudian berikutnya alintibah lil alfat al mustahirah alal alsinah wa taujih li ahsanil alfat. Ketika kita tahu bahwasanya ucapan-ucapan buruk, ya, baik ketika marah atau ketika yang lain, dan itu dilarang, bagian dari ucapan yang bukan zikir, maka hendaknya diganti dengan ucapan-ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saat marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, ketika takjub mengucapkan subhanallah, ya, masya Allah, ya, ketika melihat ada kesyirikan, misalkan dia mengucapkan la ilaha illallah, misalkan, agar dia tetap di atas tauhid, misal, atau dia mengucapkan subhanallah ketika takjub, atau ketika dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Nah, zikir-zikir seperti ini hendaknya diucapkan di saat-saat seperti itu sebagai pengganti ucapan-ucapan yang buruk yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang belum mengenal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa Ana sampaikan di khutbah siang hari ini. Marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, sebagaimana dalam Al-Quranul Karim disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.